Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo membahas materi bilangan untuk kelas 7 semester 1 bagian 5. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Agar bilangan pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan KPK. Misalkan kita memiliki dua buah bilangan pecahan, yaitu 1/2 dan 1/4. Kemudian kita akan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sehingga kita bisa mengubah 1/2 agar penyebutnya menjadi 4. 1/2 ekuivalen dengan 2/4. Sehingga sekarang kedua bilangan ini memiliki penyebut yang sama. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua bilangan ini. Di sini kita akan mencoba untuk menjumlahkannya. 2/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Cara yang kedua untuk menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan penyebut antar bilangan pecahan. Maksudnya adalah di sini misalkan kita memiliki dua buah bilangan pecahan. Bilangan pertama adalah 1/7 dan bilangan kedua adalah 1/9. Langkah yang pertama adalah kita mengalihkan bilangan yang pertama, yaitu bilangan pecahan 1/7, kita kalikan dengan penyebut bilangan yang kedua, yaitu 9. Sehingga 1/7 kita kalikan dengan 9, hasilnya adalah 9/63. Kemudian sekarang bilangan yang kedua, 1/9, kita kalikan dengan penyebut bilangan yang pertama, yaitu 7. Sehingga 1/9 kita kalikan 7, hasilnya adalah 7/63. Sekarang kedua buah bilangan memiliki penyebut yang sama, sehingga jika kita mencoba mengurangkan kedua buah bilangan ini, 9/63 dikurangi 7/63, hasilnya adalah 2/63. Contoh kasus, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya yang akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan yang dibeli oleh Nina? Pada kasus ini, Nina membeli 1/4 kg, kemudian membeli lagi 3/4 kg. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4, sehingga bisa kita langsung jumlahkan. 1/4 ditambah dengan 3/4, hasilnya adalah 4/4, atau sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Contoh kasus yang kedua,
Edi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada temannya, yaitu Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 1/2 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Edi setelah diberikan kepada kedua temannya? Jika kita nyatakan kasus ini menjadi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, maka akan terlihat seperti ini. 1 di sini adalah kue yang dimiliki Edi sebelum ia bagikan. Kemudian ia memberi 1/4 bagian kepada Harry. Kemudian setengah bagian kepada Sugeng. Ini 1/4, setengah. Sehingga 1 dikurangi 1/4 ditambah 1/2. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 1/4 dengan 1/2. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/4. Di sini kita menggunakan KPK. Kemudian hasil dari 1/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. 1 dikurangi 3/4. Di sini satunya kita ubah menjadi sebuah pecahan sama dengan 4/4. Kita kurangi dengan 3/4, maka hasilnya adalah 1/4. Jadi sisa kue yang dimiliki Edi adalah 1/4 bagian. Sekarang coba kalian tentukan hasil dari 2/5 ditambah 3/5. Jika kita menggunakan pita pecahan, 2/5 akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan menjumlahkan dengan 3/5. Maka di sini kita bisa melihat bentuk pita pecahannya jika kita jumlahkan akan terlihat seperti ini. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 5/5. Kemudian soal selanjutnya, tentukan hasil dari 3/4 ditambah 1/2. Jika kita menggunakan pita pecahan, 3/4 terlihat seperti ini. Kemudian 1/2 terlihat seperti ini. Di sini kedua buah bilangan pecahan masih belum sama. Jika ingin sama di sini, maka kita harus menambahkan bagiannya. Sehingga 1/2 bisa kita ubah menjadi 2/4. Sehingga sekarang dua buah pita pecahan ini memiliki bagian-bagian yang sama. Jika kita jumlahkan, hasilnya akan terlihat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 5/4. 5/4 bisa kita ubah menjadi 4/4 ditambah 1/4. Maksudnya adalah yang 5/4 tadi kita ubah yang pertama 4/4, kemudian yang ini adalah 1/4, sehingga hasilnya adalah 1/4. Sekarang coba kalian tentukan hasil dari 1/3 ditambah 1/6.
Di sini kita akan mencoba menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Sehingga di sini kita ubah 1/3 agar penyebutnya menjadi 6. Hasilnya adalah 2/6. Kita tambah dengan 1/6, maka hasilnya adalah 3/6. Bilangan pecahan 3/6 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Untuk menyederhanakan sebuah bilangan pecahan, kita bisa menggunakan FPB. Di sini kita tentukan FPB dari penyebut dan pembilangnya, yaitu 6 dan 3, FPB-nya adalah 3. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka jika kita sederhanakan 3/6 adalah sama dengan 1/2. Bilangan 3/6 ini ekuivalen dengan 1/2. Tentukan hasil dari 3/7 ditambah 4/9. Sekarang kita akan mencoba menggunakan perkalian antar penyebut bilangan pecahan. Di sini 3/7 kita kali dengan 9. Dan 4/9 kita kali dengan 7. Hasilnya adalah seperti ini. 3 dikali 9 per 7 dikali 9 ditambah 4 dikali 7 per 9 dikali 7. Hasilnya 27/63 ditambah 28/63 sama dengan 55/63. Sekarang kita coba pengurangan bilangan pecahan. Tentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5. Jika kita menggunakan pita pecahan, bentuk 1/2 adalah seperti ini. Kita kurangkan dengan 2/5. Di sini bagian-bagian 1/2 dengan 2/5 masih belum sama, atau penyebutnya belum sama. Jika kita samakan, maka 1/2 kita ubah menjadi seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5/10. Untuk 2/5 sama seperti yang di atas, kita bagi menjadi 10 bagian. Di sini yang berwarna biru muda adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4/10. Sekarang kedua buah bilangan memiliki penyebut yang sama. Jika kita lihat pada pita pecahannya juga bagian-bagiannya sama. Jika kita kurangi, yang ini habis, yang ini habis, ini habis, ini habis, ini turun karena di sini tidak ada yang berwarna biru muda. Hasilnya adalah seperti ini dalam bentuk pita pecahan. Ini artinya adalah 1/10. Sekarang coba kalian tentukan hasil dari 3/5 dikurangi 2/9. Untuk contoh kasus ini, saya akan mencoba menggunakan perkalian antar penyebut. Jadi 3/5 kita kalikan dengan 9 dan 2/9 kita kalikan dengan 5.
Hasilnya adalah 27/45 dikurangi 10/45. Sama dengan 17/45. Di sini kita sudah memiliki macam-macam bilangan. Yang pertama adalah 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, dan seterusnya sampai 1,25 dan juga 3. Bilangan-bilangan ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam bilangan atau 4 jenis bilangan. Yang pertama adalah pecahan sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Maksudnya di sini adalah pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti contoh yang sebelumnya, 3/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 1/2 merupakan pecahan sejati, sedangkan 3/6 bukan merupakan pecahan sejati. Dari bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah 1/2, 2/5, dan 4/7. Untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Ini maksudnya adalah 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi pecahan 2/4 ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen, dan bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Misalkan 5/100 dibaca 5%, dan 5/1000 bisa kita baca dengan 5 per mil. Jenis bilangan yang kedua adalah pecahan tidak sejati atau pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2 karena pembilangnya lebih dari penyebut. 6/5 dan 5/2 ini bisa kita ubah lagi menjadi sebuah bilangan pecahan campuran atau bilangan campuran. Itu adalah jenis yang ketiga, yaitu bilangan campuran. Bilangan campuran di sini adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1, 1/2, dan 2, 3/5. Karena pada bilangan 1, 1/2 terdapat bilangan bulat yaitu 1, dan 1/2 adalah bilangan pecahan. Begitu juga pada bilangan 2, 3/5. Bilangan campuran bisa kita ubah menjadi sebuah bilangan pecahan. Caranya adalah di sini 1, 1/2 jika kita ubah menjadi sebuah bilangan pecahan, maka kita kalikan 1 dengan penyebutnya, kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3/2. Begitu juga dengan 2, 3/5. Kita kalikan 2 dengan 5 yaitu penyebutnya,
kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 3. Jadi 2 dikali 5 ditambah dengan 3/5. Hasilnya adalah 13/5. Secara umum, jika ada bilangan campuran C A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, kita bisa mengubah menjadi bilangan pecahan C A per B sama dengan C dikali B ditambah A per B. Jenis bilangan yang terakhir adalah bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang tersusun dari angka 0 sampai dengan 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal dari bilangan di atas adalah 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 memiliki nilai 1, angka 2 memiliki nilai 2 dikali 1/10 sama dengan 2/10, dan angka 5 bernilai 5 dikali 1/100 sama dengan 5/100. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.